Shalom semuanya. Semua baik-baik? Sehat selalu? Perubahan cuaca? Tapi Tuhan kita tidak berubah. Kuasanya, pelindungannya, kasihnya, anugerahnya, perkenanannya, keagungannya. Amin. Haleluya. Ada yang berbeban berat hari ini masuk ke sini? Maksudnya bukan membawa beban berat di tubuhnya. Pikirannya, hatinya, serahkan kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Haleluya. Saudara, hari ini ada berita sukacita. Ada 3 jemaat ICA Indonesia yang akan dibaptis. Dari ICA North Point ada 2. Ada Marta dan Ika yang akan dibaptis nanti jam 2.30. Ya. Doakan, kita bersukacita. Kalau saudara tidak bersukacita, malaikat surga di surga sana semuanya bersukacita. Amin. Mari kita tetap bersukacita. Ada 1 orang dibaptis, ada 1 yang menerima kebenaran firman Tuhan dan berserah. Seluruh surga bersukacita. Amin. Haleluya. Hari ini kita memasuki seri khotbah yang baru, perjanjian. Katakan perjanjian. Ada yang hari-hari ini memiliki perjanjian dengan teman? Ada yang lupa janji? Ada hari-hari ini tanda tangan kontrak? Siapa yang nggak punya kontrak di sini? Berarti apa istilahnya? On. OS on, nanti ditangkap polisi. Semuanya di bawah kontrak kan? Betul. Hari ini perjanjian, bicara tentang perjanjian. Nah, saudara sekalian, kalau saya bertanya, di dalam firman Tuhan ada berapa perjanjian? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi tidak 2 sebenarnya. Ada banyak perjanjian. Terutama di perjanjian lama itu ada banyak perjanjian. Total perjanjian sekitar 7 atau 8 perjanjian. Ya, perjanjian Allah dengan manusia. Nah, apa beda perjanjian dengan kontrak, saudara? Apa perbedaan perjanjian dengan kontrak? Kalau kontrak tidak ada hubungan kan? Kalau saudara sudah selesai 1 kontrak, 2 kontrak, 3 kontrak, bahkan saudara sudah selesai 5 kontrak, seperti keluarga kan? Tapi bukan keluarga, betul? Setelah saudara pergi, bukan keluarga lagi. Tetapi perjanjian itu berbicara tentang hubungan. Nah, kalau saya bilang perjanjian dalam perjanjian lama, Allah itu ingin mengikat manusia dengan perjanjian. Praktek di timur kuno sana dulu ya, di timur tengah kuno itu, perjanjian itu bukan sekedar kontrak dan selesai satu masa, tidak, selama-lamanya kekal perjanjian itu, karena itu membangun suatu hubungan. Jadi ketika Allah ingin memberikan perjanjian dengan manusia, dia ingin membawa manusia menjadi bagian daripada keluarga Allah. Oke. Sekarang gini, supaya saudara ingat sebelum kita masuk dalam khotbah. Kalau saudara punya anak, atau saudara anak dari orang tua, semuanya begitu kan ya, diangkat anak sekalipun, saudara adalah bagian daripada keluarga itu kan? Saudara bilang, oh dia bukan bapak saya, tetap saudara adalah anak dari bapak itu kan? Betul? Kalau saudara ke dokter, telepon, appointment ya, ketika saudara nggak datang, dokter memang cari kalian, enggak kan? Enggak kan? Selesai appointment-nya batal, ya sudah. Pasien yang lain tidak ada perjanjian, walaupun sepertinya perjanjian. Jadi beda perjanjian dengan kontrak beda. Kalau kontrak itu nggak ada hubungan, kalau perjanjian ada hubungan, ya, ngerti ya. Nah, salah satu contoh perjanjian manusia dalam perjanjian lama, saudara ingat Daud dan Jonathan. Dikatakan Daud mengikat perjanjian dengan Jonathan. Itu perjanjian persaudaraan. Saudara ingat ketika Jonathan yang adalah anak daripada Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh Daud. Yang belain siapa? Jonathan kan, walaupun itu bapaknya raja. Walaupun Jonathan sebenarnya ahli waris Raja Saul. Tapi dia memiliki perjanjian persaudaraan dengan Daud. Dia membela Daud, kasih tahu Daud, lari, pergi, bapakku ingin bunuhmu. Ingat, ketika Daud menjadi raja, Daud mengingat keturunan daripada Jonathan. Dipulihkan menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Daud. Dikatakan bahkan
salah satu anaknya yang pincang, yang kabur dan bersembunyi, dibawa ke istana, duduk satu meja, makan di meja raja. Itu adalah perjanjian. Hari-hari ini saudara mengikat janji dengan seseorang. Pernikahan adalah perjanjian, bukan Saudara, gereja Tuhan adalah mempelai perempuan. Yesus adalah mempelai laki-laki. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara memiliki perjanjian seperti suami istri. Mengerti saudara? Jadi perjanjian dan kontrak berbeda. Kontrak selesai, dapat long service, bye-bye. Itu tidak ada hubungan, ya. Nah, perjanjian Allah dengan manusia. Slide berikutnya. Kira-kira begini, saudara. Perjanjian melibatkan suatu hubungan, kontrak tidak melibatkan hubungan apapun. Perjanjian melibatkan kesepakatan, tetapi tidak ada negosiasi dengan Allah. Oke? Perjanjian tidak memiliki tanggal kadaluarsa, alias kekal. Itu perjanjian. Nah, saya katakan di dalam firman Tuhan ini, dalam Alkitab ini ada 8 perjanjian. Ya, orang membagi-baginya 8. Kalau saya katakan ini adalah perjanjian dengan Tuhan, Allah memberikan perjanjian dengan manusia dari Taman Eden sampai ke Taman Eden kekal nanti, Yerusalem baru, ada 8. Saudara tahu ini isinya apa? Cerita sejarah manusia. Cerita sejarah penebusan Allah kepada umat manusia yang gagal di Taman Eden. Di Taman Eden, manusia gagal, jangan bicara salah siapa ya, nggak selesai-selesai. Wanita lagi. Pokoknya gagal aja. Itu cilaka sampai sekarang. Semua orang terlahir berdosa. Semua orang membutuhkan penyelamat. Oke? Dari situlah Tuhan memberikan perjanjian. Saudara duduk di sini sebagai anak perjanjian baru. Anak perjanjian baru ditebus oleh Kristus, oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Nah, oke. Kita lihat beberapa perjanjian. Slide berikutnya. Hari ini kita berbicara tentang perjanjian Musa. Sebelumnya, slide, ada gambar. Nah, bahasa Inggris ya. Ada 8 perjanjian. Pertama, gambaran besar. Judul khotbah hari ini adalah perjanjian Musa. Ini perjanjian dari awal. Perjanjian Taman Eden. Perjanjian Taman Eden. Allah berjanji, engkau, Adam dan Hawa, engkau akan menguasai seluruh alam semesta. Makanya Adam bisa ngomong sama singa, memerintah ular dan sebagainya, memerintah seluruh binatang. Dia punya kuasa. Tetapi persyaratannya, tidak boleh makan satu pohon toh, saudara. Buah daripada pengetahuan yang baik dan buruk. Di Taman Eden itu ada pohon kehidupan. Pohon kehidupan bagi kita saat ini adalah Yesus Kristus. Tapi persyaratan bagi perjanjian di Taman Eden itu mereka gagal. Jadi perjanjian Eden itu perjanjian bersyarat. Saya kemarin waktu siapkan khotbah saya pikir kalau Adam tidak gagal gimana ya? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu perjanjian berikutnya. Karena manusia gagal, kemudian ada perjanjian Adam. Perjanjian Adam itu, saya ingat, untuk beranak cucu, dan salah satu keturunannya akan menginjak kepala ular itu. Itu sudah. Makanya saya bilang perjanjian ini adalah kisah penebusan, redemption story dari Tuhan. Kisah penebusan manusia dari Allah sampai akhir daripada kisah perjanjian lama. Kemudian Adam. Kemudian ada kemudian manusia berdosa. Nah, perjanjian Adam itu tanpa syarat. Manusia berdosa sampai zamannya Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu seperti zaman sekarang. Laki-laki perempuan, banyakkan laki-laki dan laki-laki. Bahkan ada malaikat Tuhan datang ke Nabi Nuh juga mau disodomi. Ya, itu di Alkitab. Itu bejat sekali. Makanya Allah memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi kemudian Allah menyesal. Dia mengadakan perjanjian dengan Nabi Nuh. Ya kan? Ini perjanjian tanpa syarat. Mau manusia berdosa atau tidak berdosa lagi, Tuhan tidak akan memusnahkan manusia. Tandanya apa perjanjiannya? Pelangi.
Tuhan tidak akan memusnahkan manusia karena perjanjian dengan Nabi Nuh. Oke. Nah, perjanjian Taman Eden, perjanjian Adam, perjanjian Nabi Nuh itu perjanjian kepada umat manusia. Perjanjian Nabi Nuh masih berlaku sekarang. Mungkin saudara ingin membatalkan Nabi Nuh, perjanjian Nabi Nuh. Tuhan musnahkan semua orang, gitu kan? Kadang-kadang kita kan, dosa sekali manusia ini. Tapi ketika kita ngomong itu, Allah ingat perjanjiannya dengan Nabi Nuh tidak akan memusnahkan manusia lagi. Tandanya adalah pelangi. Nah, kemudian karena manusia berdosa, Tuhan ingin menyelamatkan manusia, kan ini cerita tentang penebusan. Kemudian Allah memanggil seorang namanya Abraham dari tanah anta beranta di Irak sana. Kemudian dipanggil keluar untuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Abraham taat, percaya. Makanya Abraham dikatakan orang benar karena dia percaya kepada Tuhan. Oke. Nah, Allah memberikan perjanjian dengan Abraham. Karena dari Abraham akan menjadi bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi, Tuhan ingin munculkan tunas keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Oke, jadi sebenarnya khotbah pertama adalah perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu perjanjian tanah, Tuhan akan menyediakan tanah. Perjanjian keturunan, Tuhan akan menjadikan Abraham satu orang. Keturunannya seperti banyaknya bintang banyaknya pasir di pantai apa di laut? Di laut. Laut lebih banyak, pantai sedikit. Pokoknya banyak aja. Kita semua keturunan daripada Abraham. Oke? Tetapi janji daripada Allah itu tidak hanya keturunan yang banyak, tapi ada di dalam firman Tuhan. Tuhan berjanji lagi, dari keturunanmu, satu, bukan keturunanmu, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu adalah Kristus. Jadi perjanjian Abraham itu perjanjian tanah, perjanjian keturunan, dan perjanjian berkat. Oke. Nah, kemudian kita tahu ceritanya. Abraham, kemudian siapa anaknya? Ishak, kemudian Biskit Yakub. Ingat, Ishak, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kemudian 12 suku daripada bangsa Israel. Salah satunya Kang Ucup ke Mesir. Jadi Perdana Menteri. Ya kan? Kemudian bangsa Israel dibawa ke tanah Mesir. Berkembang biak ya. Beranak cucu sampai sekitar 2 juta, saudara. 2 juta. Tetapi semuanya menjadi budak. Sudah tahu menjadi budak itu enak nggak? Nggak ya? Mereka menjadi budak keturunan 400 tahun lamanya. Mereka sudah melupakan Yahweh. Mereka sudah melupakan ya. Mungkin kehidupan yang susah, mereka sudah melupakan perjanjian Abraham. Mereka tidak menyembah lagi Allah. Ya, dan disinilah Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru, perjanjian Musa. Dipanggillah Musa kan? Tuhan selalu memanggil seseorang, Abraham, Musa. Dan inilah kita akan melihat perjanjian dengan Musa. Apa itu perjanjian Musa? Perjanjian Musa adalah perjanjian yang paling bersyarat. Dari 8 perjanjian itu, perjanjian Eden, Taman Eden itu bersyarat. Yang lain perjanjian tanpa syarat. Perjanjian Nuh tidak bersyarat. Manusia berdosa sekalipun Tuhan tidak akan memusnahkan manusia. Perjanjian Adam tidak bersyarat. Kemudian perjanjian Abraham tidak bersyarat. Perjanjian Musa sangat bersyarat. Oke? Perjanjian secara khusus ditujukan kepada siapa? Israel. Jadi perjanjian Musa itu buat bangsa Israel. Dari Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Palestina, perjanjian Daud itu buat bangsa Israel. Saudara adalah perjanjian baru. Jadi saya ingin saudara duduk di sini, secara cepat saudara dengarkan, saudara pelajari firman Tuhan ini dari kacamata anak perjanjian baru. Saudara akan menghargai apa yang saya katakan. Kalau saudara kita bahas lebih lanjut. Perjanjian ini menjanjikan berkat bagi ketaatan. Siapa suka berkat? Semua orang suka berkat. Tetapi harus taat. Kalau tidak taat, dapat apa? Kutuk. Itu perjanjian bersyarat.
engkau taat, Tuhan katakan, engkau taat kepada seluruh ketentuan dan hukumku dan perintahku, engkau akan diberkati luar biasa. Tetapi kamu tidak taat satu perintah, kamu akan kena kutuk. Pulang baca Ulangan 28. Berkat dan kutuk. Berkatnya hanya enggak beberapa ayat sekitar begini, kutuknya segini, saudara. Itu perjanjian Musa. Saudara ingin masuk dalam perjanjian Musa? Kacamata anak perjanjian baru. Jadi paling bersyarat hanya bangsa Israel berkat dan kutuk. Itu perjanjian Musa. Nah, kita akan lihat sekarang latar belakang daripada perjanjian Musa. Pertama, Tuhan mengingat perjanjiannya. Oke, Tuhan mengingat perjanjiannya. Jadi sudah 400 tahun mereka sudah lupa, Tuhan mengingat perjanjiannya. Oke, Tuhan ingin mengadakan perjanjian yang baru. Di dalam Keluaran 2:24 mengatakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham. Ya kan? Tuhan mengingat bangsanya. Perjanjian Abraham tidak dibatalkan. Tuhan punya rencana untuk memanggil Abraham keluar untuk menjadikan bangsa yang besar, memiliki hubungan dengan Allah. Mungkin 400 tahun dengan menjadi budak mereka sudah lupa. Siapa yang menjadi orang Kristen 4 tahun sudah lupa Tuhan? Jangan salahkan Hong Kong. Jangan salahkan dolar Hong Kong. Jangan lihat kiri kanan. Tapi Tuhan mengingat perjanjian saudara dengan Dia, yaitu di dalam darah Kristus. Selama-lamanya perjanjian saudara, perjanjian baru. Sebentar lagi kita mengadakan ini, mengingat akan perjanjian kita di dalam darah Kristus. Selama-lamanya saudara menjadi milik Allah. Katakan kiri kanan, selama-lamanya engkau milik Allah. Karena perjanjian darah dengan Kristus. Ya. Mungkin saudara 4 tahun, enggak sampai 400 tahun. 4 tahun, 10 tahun saudara meninggalkan gereja, lupa saudara anak Allah. Ya resiko tanggung sendiri ya. Tetapi Allah satu saat akan mengingatkan saudara, kamu sudah berjanji perjanjian darah dengan anakku yang tunggal. Ingat kamu anak Allah. Oke. Nah disinilah Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, dia seperti ingin memperbaharui perjanjian. Nah, oke. Kemudian dikatakan, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, diingatkan kembali. Ada perjanjian Abraham. Nah, ini saya katakan. Mengapa Allah mengingat? Karena perjanjian itu kekal. Oke. Perjanjian Musa yang kita bahas hari ini masih berlaku, saudara. Bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel masih berlaku. Makanya kalau saudara ketemu orang Yahudi, orangnya aneh-aneh. Saklek. Mereka nggak makan babi, mereka nggak makan binatang bershell seperti kerang, udang. Mereka lebih ketat dari saudara sepupu kita Muslim. Lebih ketat. Karena keketatan mereka jadi rese. Percaya. Istri saya pramugari kalau ketemu penumpang orang Yahudi, rese. Makanannya makanan kosher. Jadi mereka nggak makan seperti saudara kan. Jadi mereka sebelum naik pesawat mereka pesan makanan khusus. Namanya makanan kosher. Makanan kosher sudah dibuka mereka melihat ini benar sudah didoakan sama Rabi. Masih nanya, dia nggak percaya. Harus ada sertifikat berkat disiapkan oleh Rabi. Ya kan? Karena mereka kenapa? Mereka masih dalam perjanjian Musa. Upacara, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Itu perjanjian mereka. Tapi kita tidak di sana. Terlihat dengan muka saudara, apa saja makan. Betul? Betul apa betul, nggak ada pilihan. Oke, jadi Allah sebelum memberikan perjanjian Musa, Allah mengingatkan bahwa aku dulu punya perjanjian dengan bapak leluhurmu Abraham. Nah sekarang saya tanya, kalau saudara mengikat perjanjian pernikahan dengan seseorang, walau alam hari-hari ini orang teledor. Lihat Facebook, ganteng nih. Bulan depan saya pulang cuti, saya nikah. Kita nikah yuk. Sekarang saya tanya, yang normal, otak yang normal. Kalau saudara ingin menikah dengan seseorang, saudara cari latar belakangnya kan? Ya kan? Mungkin tidak kaya, tetapi punya hati mengasihi.
Ya kan? Mungkin tidak kaya tapi tidak pelit kan? Mau kaya tapi pelit buat apa? Punya karakter yang baik. Strong. Kalau saya jatuh bisa diangkat. Betul? Dia selalu akan ada di sisiku ketika aku membutuhkan. Cakep. Betul? Jadi kalau saudara di Facebook ketemu, harus diselidiki hatinya, luar dalam, karakternya, pembawaannya, keluarganya. Betul? Punya visi keluar ke depan apa enggak? Nah, disinilah Allah ketika ingin memberikan perjanjian Musa, itu dua hal, saudara. Perjanjian itu berbicara tentang hubungan kan, seperti pernikahan. Saudara harus mengenal calon saudara kan? Tuhan ingin mengembalikan. Sebelum perjanjian ini Tuhan ingin mengembalikan ingatan mereka yang sudah lupa akan kedahsyatan Yahweh. Jadi sebelum perjanjian itu diberikan, dari awal ketika Tuhan sudah mulai rencana panggil Musa, dari mulai Musa dipanggil ketemu dengan Firaun sampai ke masuk tanah Kanaan, itu adalah display pernyataan kuasa Allah, kuasa Yahweh. Karena mungkin sudah 400 tahun mereka sudah lupa. Ketika kita memiliki perjanjian dengan calon suami, ketika saudara nikah, saudara akan yakin kan? Oh, dia memang orangnya baik, dia memang kuat, dia memang orang keluarga, dia memang selalu dibutuhkan, selalu ada, ya kan? Dia menyediakan bagi saya. Ketika saya sakit, dia menemani, dia mengobati dan sebagainya. Betul? Itu yang saudara mau kan? Ketika mengikat perjanjian, kecuali saya bodoh-bodohnya saudara. Oh, amin, jangan bodoh. Sama halnya, Tuhan ingin mengatakan saya ini siapa? Supaya mereka percaya untuk mengikat hubungan dengan Tuhan. Karena perjanjian itu hubungan. Di sini Tuhan ingin menunjukkan siapa dia. Kita lihat, next. Tidak hanya mengingat, tapi Tuhan ingin memberikan perjanjian. Pertama, Allah mempersiapkan bangsa ini dalam hal hubungannya. Yang sudah lupa dengan Tuhan, menyembah berhala. Di tanah Mesir sebagai budak. Memperbaiki hubungan. Allah ingin menunjukkan siapa dia. Nah, ketika saudara hari ini adalah anak perjanjian baru, saudara tahu siapa Tuhan saudara? Mungkin dulu saudara percaya, oh Allah itu maha ini, maha ini, maha ini. Mungkin beriring dengan kehidupan saudara, saudara sudah lupa. Makanya saudara sering mengandalkan manusia, ketahuan. Saudara mengandalkan kemampuan saudara, ketahuan. Saudara mengandalkan dukun, ketahuan. Jadi Allah ingin mengatakan siapakah saya? Sebelum mengikat perjanjian. Pertama kita lihat, siapa Allah? Next. Allah ingin mengatakan bahwa dia adalah Yehovah Rafa. Mengingatkan mereka kembali bahwa aku ini Yehovah Rafa. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ada kejadian. Semua yang saya bahas ini adalah dari Keluaran ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan kemudian. Pertama kayaknya bukan Yehovah Rafa. Sebelumnya ada Yehovah Sabaoth. Yehovah Sabaoth adalah Allah Tuhan semesta alam. Kejadian 10 tulah itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta, bukan? Ketika Allah membelah, bukan lampu merah, laut merah, Allah ingin menunjukkan aku ini Yehovah Sabaoth, Allah semesta alam. Saya menguasai semua alam semesta ini. Laut bisa saya belah. Kalau saudara ada di sana, saudara pasti akan sembah sujud kepada Tuhan. Yahweh. Ini ya Tuhan yang memberikan siapa dia. Kemudian tadi, Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Berikutnya, secara singkat, berikutnya, next. Jehovah Jireh. Ketika mereka nggak ada makanan, dia minta makanan, ya kan? Tuhan kasih mana. Ketika mereka ingin daging, Tuhan kasih casiu. Tuhan tahu yang terbaik, kasih burung puyuh. Jehovah Jireh. Tuhan yang mengatakan tidak hanya saya Allah semesta alam, Allah yang menyembuhkan, aku adalah Allah penyediamu. Saudara duduk hari ini mengingat akan Allah saudara siapa. Jangan takut saudara. Karena saudara sudah diikat dalam perjanjian baru. Kita bisa belajar dari perjanjian Musa. Allah adalah sama dulu sekarang dan selama-lamanya. Jehovah Jireh. Berikutnya.
saya tidak usah bahas. Jehovah Nisi. Suatu saat bangsa Israel yang adalah bangsa budak tidak bisa berperang, kemudian menghadapi bangsa Amalek. Ketakutan mereka. Tapi Tuhan adalah panji kemenangan bagi mereka. Sekali lagi Tuhan mengadakan mujizat. Musa hanya mengangkat tongkatnya. Seharian mereka perang dengan Amalek dan akhirnya bangsa Israel menang. Walaupun Musa kecapean. Sudah tahu ceritanya? Kecapean. Dan ada 2 orang, Joshua dan temannya itu harus mengangkat tangan Musa. Tetapi tetap Allah adalah panji kemenangan bagi kita semua. Jehovah Nisi. Next. Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Jehovah Shammah, Tuhan Maha Hadir. Di padang gurun, Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api. Saudara sekalian, Tuhan adalah gembala saudara. Dia adalah Tuhan yang selalu hadir. Saudara, kalau saudara dalam hidup saudara ada tiang awan dan tiang api dalam kehidupan saudara, saudara akan memuji Tuhan, saudara akan memuliakan Tuhan, saudara akan melayani Tuhan. Tetapi saudara akan lari ketakutan. Pada hari ini kalau tiang api dalam kehidupan saudara, tetapi tiang awan, tiang api itu ada dalam hidup saudara. Roh Kudus ada di sana, Maha Hadir. Jadi kalau saudara sendirian, jangan ada Roh Kudus. Dia adalah Jehovah Shammah. Dia adalah gembala saudara, dia adalah Jehovah Rohi. Nah, bangsa Israel pasti tahu. Sampai mereka di padang gurun itu, mereka mutar-mutar, komplain dan sebagainya, tetap Allah Maha Hadir. Dan ketika itu Tuhan sudah siap memberikan perjanjian dengan mereka. Oke, next. Janji-janji perjanjian Musa. Nah, inilah bacaan kita hari ini ada janjinya ya, oke. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai, dan pada hari itu juga setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Perjanjian Musa disebut juga perjanjian Sinai. Lalu naiklah Musa menghadap Allah di gunung Sinai, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Kuasanya Jehovah yang luar biasa kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan kemudian, dan membawa kamu, belum. Dan membawa kamu kepadaku. Tuhan ingin memulai perjanjian untuk memperbaiki hubungannya dengan bangsa Israel. Membawamu kembali kepadaku. Ya, makanya perjanjian itu adalah hubungan, dan saudara percaya siapa dia. Ya kan? Oke. Next. Jadi sekarang hubungan sudah terbangun, kepercayaan sudah terbangun siapa itu Yahweh. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Perjanjian Tuhan. Harta kesayangan-Ku sendiri, biji mata Tuhan sendiri. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, imamat rajani. Kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus. Itu janji Tuhan. Dan memang itu yang diinginkan Tuhan dari bangsa Israel. Nanti saya akan jelaskan dari ayat tertentu, saudara adalah milik Tuhan, kesayangan Tuhan. Imamat rajani, bangsa yang kudus, saudara itu semuanya. Jadi kita tidak usah ke perjanjian Musa untuk menjadi ini semua. Perjanjian baru kita juga mau seperti itu. Oke, next. Itu adalah janjinya. Ini 3 janji. Ingat, katakan janji Allah dalam perjanjian Musa. Pertama, kamu akan menjadi harta. Oke. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam atau imamat rajani. Yang ketiga, kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus. Jangan main-main dengan janji ini, saudara. Ini adalah janji Allah. Janji Allah. Saudara tahu bahwa kerajaan imam atau imamat rajani, Tuhan akan pakai bangsa Israel sebagai juru damai kepada bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai bangsa Israel sebagai berkat bagi bangsa-bangsa. Sama halnya saudara adalah imamat rajani. Saudara imamat rajani. Saudara harus menjadi berkat di tempat kerja saudara, di pertemanan saudara, menjadi imam.
Saudara, suku bangsa yang berbeda. Imamat rajani, kelompok yang berbeda. Saudara akan menjadi bangsa yang kudus. Kudus itu bukan berbicara tentang kekudus, yes, tetapi bangsa yang sudah dipisahkan dari dunia ini. Saudara spesial, katakan kiri kanan, spesial. Dan saudara akan menjadi biji matanya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Katakan yang sebelahnya lagi, kamu kesayangannya Tuhan. Nah, ini janji kepada bangsa Israel. Makanya saudara, banyak sekali di dunia ini saudara menikmati berkat melalui bangsa Israel. Karena mereka spesial khusus. Kalau tidak ada bangsa Israel dengan perjanjian ini, saudara tidak ada Facebook. Saudara mungkin masih pakai lilin. Tidak ada yang menciptakan listrik. Bangsa ini spesial di mata Tuhan. Mereka menemukan banyak hal di dunia ini sehingga kita sampai hari ini. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka spesial, karena perjanjian dengan Musa ini. Saudara juga spesial. Saudara harus menjadi imamat rajani, membawa berkat, membawa orang kepada Kristus. Jangan bilang, oh saya biasa-biasa saja. Tidak ada yang biasa di mata Tuhan. Karena saudara punya Allah yang luar biasa. Saudara boleh biasa, tetapi Allah saudara luar biasa. Amin. Saudara menjadi kesayangan Tuhan. Jangan sampai dihina sedikit, hancur lebur. Saudara kesayangan Tuhan. Majikan tidak sayang, orang tua, mertua apalagi mungkin tidak sayang, saudara tetap kesayangan Tuhan. Itu perjanjian saudara dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan cepat gampang, oh sudahlah patah hati. Gantung diri di pohon tomat. Jangan saudara, jangan rendah diri. Rendah hati. Percaya saudara ada kesayangan Tuhan. Amin. Saudara bangsa yang sudah dikuduskan, dipisahkan. Sekarang janji mereka apa? Janji Tuhan tadi, ini janji bangsa Israel. Saya nggak tahu ini keluar dari hati yang tulus atau hati yang oon. Perhatikan. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Apa kata mereka? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Firman itu, perintah itu, hukum itu, ketetapan itu belum mereka baca. Sama, saudara ketika tidak menteliti calon pasangan saudara, langsung ke penghulu. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Disinilah mereka mengikat perjanjian. Jadi Tuhan memberikan perjanjian dengan segala ketetapan. Dan janji Tuhan adalah kalau kamu menepati semua ketetapan, kamu menjadi bangsa pilihan. Harta kesayangan, biji mata Tuhan, bangsa yang kudus, imamat rajani. Oke, kami akan memenuhi semua yang difirmankan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini adalah perjanjian dengan bangsa Israel, perjanjian Musa. Nah, next kita lihat. Persyaratan perjanjian Musa. Oke. Di dalam imamat, ini persyaratannya ya. Imamat 26 ayat 1-3 mengatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya sebab akulah Tuhan Allahmu. Ini dasar perjanjian, akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukan. Jadi, next. Jadi inilah persyaratannya, jangan ada Tuhan selain Yahweh. Tidak boleh menyembah berhala. Sampai hari ini, orang Israel tidak menyembah berhala lagi seperti nenek moyang mereka. Saudara tahu ketika ada kerajaan utara, kerajaan selatan, dan kawin campur dengan bangsa lain, rajanya menyembah, rajanya punya kuasa, raja bangsa Israel, memerintah bangsanya menyembah berhala. Saudara tahulah ada Baal-Baal dan sebagainya, pendeta Baal dan sebagainya. Itu mereka menyembah berhala. Setelah itu mereka tidak lagi menyembah berhala. Yahweh. Terus pelihara hari Sabat. Mereka sangat ketat dengan hari Sabat, saudara.
Sangat ketat. Jumat malam, pulang kerja harus tepat pulang, kumpul di keluarga, makan malam, setelah itu Sabat dimulai, Jumat malam sampai Sabtu malam. Sepanjang hari itu, Sabtu itu tidak boleh melakukan apapun. Sangat ketat. Itu perjanjiannya, syaratnya. Yang ketiga, pelihara semua ketetapan dan perintah Tuhan. Ini yang susah. Sabat mereka bisa lakukan. Pelihara semua ketetapan dan perintah Tuhan. Perintah Tuhan apa? Ketetapan Tuhan apa? Salah satu dari 10 perintah Allah. Kemudian hukum Taurat, ada 600 perintah. 300 perintah, 300 larangan. Saudara mau ikut perjanjian Musa? Diberkati luar biasa loh. Mau? Tapi ada 600 perintah. Satu gagal tidak diberkati, malah dikutuk. Hah? 10 perintah, kita nggak usah ngomong 600, 10 perintah Allah. Ada yang ingat 10 perintah Allah? Pertama, jangan ada Allah lain ya, selain Tuhan Yahweh. Yang kedua? Oke. Nomor 3, 99,9% lupa 10 perintah Allah. Boro-boro melakukannya. Yang ingat apa? Yang paling gampang. 10 perintah Allah itu 2 bagian. Hubungan dengan Tuhan, kemudian hubungan dengan manusia. Hormatilah orang tuamu. Iya Pak Ari, saya gagal hari ini. Tadi pagi saya ngomelin mbokku. Gagal 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan menginginkan milik sesamamu. Jangan berzina, jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta. Ya, hancur semuanya. Baru 10 perintah Allah. Belum yang lain-lain. Gagal kan? Siapa yang mau masuk perjanjian Musa? Pak Hari kok ngomong gitu, tapi kudu di Alkitab Pak Hari perjanjian Musa. Yes, saya sering katakan, semua Alkitab berguna bagi kita. Tapi tidak semua isi firman Tuhan ditujukan kepada kita. Perjanjian Abraham, perjanjian Musa, perjanjian Daud minggu depan, itu hanya mengikat bangsa Israel. Kita bisa belajar dari sana. Kalau saudara membaca surat cinta dari Ibu Nurul kepada saya, oke. Saudara baca nih, saya kasih lihat. Jangan GR itu bukan buat saudara kan? Betul ya? Dear. Oke. Itu buat saya. Kalau saudara baca sekalipun saya kasih baca, jangan GR. Jangan GR itu buat saya. Tapi ketika saudara baca, saudara bisa mengambil hikmatnya kan? Berguna bagi saudara. Saudara mengerti? Jadi firman Tuhan ini tidak semuanya ditujukan kepada kita, tapi berguna bagi kita. Ada moral ilahi yang harus kita penuhi. Hormatilah orang tuamu. Masih berguna bagi kita? Kalau nggak berguna, coba saudara berantem sama orang tua. Firman Tuhan mengatakan, usiamu tidak akan panjang. Ada moral ilahi dalam hukum-hukum Musa yang harus kita penuhi. Tetapi itu tidak ditujukan kepada kita. Terutama berbicara tentang upacara-upacara pengorbanan. Saudara sudah lepas dari lebaran korban kan? Tetapi bukan berarti saudara tidak mesti berkorban. Saudara memberikan dari kacamata orang percaya. Saudara bisa berkorban, memberikan sesuatu kepada orang lain, ya kan? Lebih daripada hukum Taurat, Tuhan Yesus mengatakan, aku datang tidak memusnahkan, meniadakan hukum Taurat. Saya upgrade saudara. Tuhan Yesus mengatakan, saya upgrade hukum Taurat. Bukan meniadakannya. Ketika kan, jangan membunuh. Saya membunuh, pegang pisau aja takut. Lihat darahnya pingsan. Ketika saudara gosipin orang, saudara sudah membunuh orang itu. Itu maksud Tuhan. Hukum Taurat di-upgrade oleh Tuhan Yesus, bukan ditiadakan. Saya mengerti? Ketika lihat gambar di Lee Min Ho, wih keren. Terus nggak bisa tidur di rumah. Soalnya tidak berzina dengan dia. Tapi di sini, Tuhan Yesus katakan itu ya. Jadi ada hukum moral ilahi yang harus kita patuhi. Jangan membunuh, jangan menginginkan milik orang lain, ya kan? Tetapi itu tidak ditujukan kepada saudara, tapi ada hal-hal yang berguna bagi saudara. Mengerti?
Itu perjanjian lama. Firman Tuhan ketika Pastor Peter sini berbicara, dia mengungkap satu ayat, hukum Taurat dan kita para nabi sampai pada Yohanes Pembaptis. Sampai pada Yohanes Pembaptis. Dan itu tidak ditujukan kepada kita. Tapi kita bisa mengambil hikmatnya, moral ilahinya di sana untuk kita lakukan. Dengan posisi sebagai anak raja. Kita mengerti ya? Nah ini persyaratannya. Susah nggak saudara? Pelihara semua ketetapan dan perintah Tuhan. Tapi berkatnya juga luar biasa kalau kita bisa melakukan semua. Oke, next. Persyaratan, ya, tanda perjanjian. Nah ini tanda perjanjian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kalau saudara tahu perjanjian Nuh, perjanjiannya adalah, tandanya adalah pelangi. Abraham, perjanjian Abraham, saudara tahu? Tanda perjanjiannya apa? Hah? Ada yang tahu dengan Abraham? Tanda perjanjian adalah sunat. Orang Israel bersunat. Saudara kita, orang Muslim, sunat. Hidup dalam perjanjian lama. Perjanjian dengan Abraham, tandanya adalah sunat. Kalau kita sunat, boleh alasan kesehatan. Laki-laki perempuan bisa sunat, alasan kesehatan. Tetapi kita, Yesus mengatakan sunat hati. Upgrade, sunat hati. Lebih susah saudara. Kalau sunat beneran, sakit seminggu selesai. Sunat hati, sakitnya hati ini. Harus disunat. Dihina, sakitnya. Hati ini milik Tuhan. Lebih susah, tapi ada Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Nah, oke, ini dia tandanya, perjanjian Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakan kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari sabatku harus kau pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dengan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan engkau. Jadi sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi, mau dikejar pekerjaan apapun, mau disuruh majikan sekalipun, Sabat, stop semuanya, gue mesti pulang. Jumat malam, makan bersama, habis itu Sabat. Ditelepon, ayo anterin makanan buat Popo, Sabat. Ayo ke rumah sakit, lihat singkungkung, Sabat. Itu, mereka taat. Ada firman Tuhan lagi mengatakan kalau mereka melanggar hukum Sabat, hukumnya adalah hukuman mati. Pak hari kita nggak ikut Sabat, saudara ikut Sabat, saudara. Tapi Yesus adalah Tuhan atas Sabat. Kalau mereka tidak melakukan kerjaan, boleh Pak Ari kalau saya disuruh saya nggak mengatakan Sabat. Cap ya. Cau ya. Digoreng, mau digoreng? Saudara, Sabat bagi kita, prinsipnya adalah bukan, memang prinsipnya sama, tidak melakukan banyak kegiatan, jangan salah, kegiatan fisik, tapi perbanyak kegiatan rohani. Hari Minggu artinya kasarnya jangan part time. Seperti itu, ngerti? Hari Sabat saudara, perbanyak aktivitas rohani, sedikitkan aktivitas jasmani. Melayani, mendoakan, menemani orang ke gereja, telepon orang ke gereja, mendoakan, itu aktivitas rohani. Pada hari Sabat, perbanyak aktivitas rohani. Minimalkan semua aktivitas jasmani. Saya tahu, Pak, pagi-pagi saya disuruh persiapkan breakfast. Ya, karena saudara masih di bawah kontrak kerja. Ya kan? Tetapi sebisa saudara, ketika saudara bebas, perbanyak kegiatan rohani. Amin? Setuju? Yang sering part-time, mikir-mikir. Perintah Tuhan. Kita menghormati. Sabat, kita diciptakan bukan untuk Sabat. Sabat diciptakan buat kita, untuk melayani Tuhan. Yesus adalah Tuhan atas Sabat. Hari ketiga dia bangkit. Dan saudara, keselamatan saudara. Karena Yesus dari kayu salib mati. Dan kemudian hari ketiga dia bangkit. Itulah keselamatan saudara. Amin. Oke, next. Respon kita sekarang. Tadi saudara mengertikan perjanjian Musa.
Berkali-kali saya katakan, kalian mau masuk dalam perjanjian Musa? Mau, ya kan? Nggak bisa, saudara. Perjanjian Musa itu diberikan kepada bangsa Israel, buat apa? Saya sering katakan, semua hukum, ketetapan itu seperti cermin. Saudara boleh baca 10 perintah Allah sekaligus, satu aja 10 perintah Allah, saudara baca. Gagal. Ya kan? Gagal. Dari 10, gagalnya 7. Betulnya 3. Kalau sekolah betulnya 3, itu berapa nilainya? Merah kan? Berarti gagal kan? Berarti saudara berdosa kan? Berarti saudara perlu Tuhan kan? Itulah fungsinya hukum Taurat. Diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka tahu bahwa mereka tidak berdaya. Mereka perlu juru selamat. Hukum Taurat diberikan untuk mengungkapkan siapakah Allah itu dan mengungkapkan keberdosaan mereka. Tapi mereka enggak tuh kayaknya. Ketika Tuhan Yesus melayani 3 tahun, Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus mengatakan munafik. Mereka mengetahui semua hukum Taurat tapi mereka tidak lakukan. Apalagi mereka sampai mengatakan saya berdosa. Hukum Taurat untuk mengungkapkan dosa setiap orang, bahwa setiap kita tidak bisa menjadi orang baik. Kita perlu Allah yang baik untuk membenarkan kita. Nah, sekarang respon kita terhadap hukum Taurat. Pertama, next. Perjanjian Musa ini penting karena di dalamnya Allah berjanji membuat Israel kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Perjanjian baru. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perjanjian baru ini buat kita semua. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Sama dengan perjanjian Musa. Tetapi kita dasarnya adalah darah Kristus. Percaya kepada Kristus, kita dipanggil, kita dipilih. Kita milik Tuhan, bangsa yang kudus, imamat rajani. Itu identitas saudara. Bukan dengan kepintaran saudara memenuhi semua hukum Taurat, tetapi dengan ketaatan Yesus di kayu salib. Saudara menjadi bangsa pilihan Tuhan. Saudara mengerti itu. Jadi kalau kita sekarang sebagai anak perjanjian baru, kita bisa mengerti dan memiliki itu semua bukan karena perbuatan kita, tetapi perbuatan Yesus di kayu salib. Amin. Itu identitas saudara. Jadi katakan kiri kanan, kamu ini adalah bangsa yang kudus. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa pilihan. Kamu ini kepunyaan Allah. Ingat itu saudara. Oke, next. B. Perjanjian Musa syarat pemenuhan hukum Taurat. Penting karena semuanya menuju kepada kedatangan Kristus. Itu dia hukum Taurat. Mengungkap dosa manusia dan menunjuk, meruncing kepada kedatangan Tuhan Yesus. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Oke. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi kita melihat ini. Oh, hukum Taurat itu buat itu. Mereka dituntun supaya mereka tahu mereka berdosa. Dan sampai Yesus datang, itulah iman yang mereka harus miliki. Sekarang mereka belum percaya Tuhan Yesus. Nanti kedatangan kedua, mereka akan percaya. Right? Sekarang iman itu telah datang bagi kita semuanya. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun atau hukum Taurat. Saudara mengerti firman Tuhan ini? Saudara yang sudah percaya dengan iman kepada Yesus Kristus, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Kalau masih bingung, mengikuti 10 perintah Allah tidak apa-apa. Kita harus dan bisa memenuhi semua moral Tuhan, nilai moral Tuhan. Tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, karena saya sudah diselamatkan dan tidak layak, dan saya di dalam Yesus Kristus saya akan menghormati orang tua saya. Saya akan berbuat baik, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan melakukan hal yang menentang semua hukum-hukum moral Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan. Amin. Karena saudara sudah beriman kepada Tuhan. Next, C. Hukum Musa mengungkapkan keberdosaan manusia dan kebutuhan mereka akan juru selamat. Saya sudah jelaskan ini. Next, D. Hukum Musa dengan sistem pengorbanan tidak melenyapkan dosa. Sebulan lalu
orang Israel merayakan Yom Kippur, hari yang paling suci. Itu adalah hari pengampunan dosa. Yom Kippur setiap tahun. Jadi setiap tahun bangsa Israel harus mengorbankan, ya, kalau masih ada bait suci. Sekarang tidak ada bait suci. Jadi mereka kebelet untuk mendirikan bait suci. Karena ketika bait suci sudah dihancurkan, mereka tidak pernah memberikan korban. Tapi mereka mengadakan Yom Kippur setiap tahun. Itu setiap tahun ada korban untuk penghapusan dosa bangsa selama setahun. Dan juga dosa pribadi. Setiap tahun, jadi tahun 25 nanti ketika hari Yom Kippur mereka mengorbankan lagi untuk pengampunan dosa mereka setahun yang sebelumnya. Dan dosa-dosa pribadi. Ya, saudara dan saya dikatakan, karena itu Yesus adalah perantara dari suatu perjanjian yang supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian pula Kristus hanya berapa kali? Satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Yesus hanya sekali. Ketika saudara percaya kepada Yesus Tuhan dan juru selamat di kayu salib itu korban satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak mengadakan korban-korban setiap tahun lagi. Seperti saudara kita, seperti orang Israel, Yom Kippur. Karena Yesus adalah korban yang terutama. Di atas kayu salib Yesus mengatakan, it is finished. Artinya komplit. Semuanya sudah selesai. Itu perbedaan perjanjian hukum Musa dan hukum perjanjian baru. Amin. Next. Berikutnya. Habis? Oke, habis. Ya. Saudara sekarang mengerti? Ya, ini pembelajaran saudara, tapi saya cerminkan kembali kepada kita sebagai anak perjanjian baru. Amin. Kacamata kita berbeda. Seringkali ketika firman diberikan, diambil dari perjanjian lama, nggak ada yang salah. Tapi saudara tidak mengerti. Saudara hanya mengikutinya saja dan di mana saudara tidak bisa memenuhi semua perjanjian lama. Betul? Saudara menjadi takut. Hidup ketakutan, padahal saudara adalah anak perjanjian baru. Anak perjanjian baru, saya anak Allah, saya dikasih Tuhan. Karena saya anak Allah, saya akan melakukan perbuatan baik di seluruh Alkitab ini. Tetapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi karena keselamatan, saya melakukan perbuatan baik seturut perintah dan ketentuan firman Tuhan. Kalau gagal, tidak apa-apa. Kalau perjanjian Musa, kalau saudara gagal, saudara takutan kan? Ada petir, saya dikutuk, mati saya. Perjanjian Musa. Kalau perjanjian baru, saya gagal. Saya masih mencuri waktu. Majikan keluar, langsung Facebook mencuri waktu. Waktu SD, berapa banyak saudara mencuri penghapus? Pensil. Mencuri mangga. Ngaku kan waktu alfa? Ketika sekarang saudara melakukan hal itu tanpa saudara bisa kendali, Roh Kudus akan menegur saudara. Amin. Dan akan menjadi lebih baik lagi. Karena itu hukum moral Allah kita harus ikuti. Bukan sebagai orang perjanjian lama, tetapi sebagai orang perjanjian baru karena kita sudah diselamatkan. Ada Allah yang membimbing kita. Ketika kita jatuh, Tuhan mengampuni dan Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Amin, saudara.